Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mategini Ismail dalam rangka Final Test Personal Branding and Professional Studies. Hari ini saya mengambil tema tentang Sustainable Environment dan membahas isu tentang sampah plastik. Sampah plastik masih saja menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS 2021, limbah plastik Indonesia mencapai 66 juta ton per tahun. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di tahun 2018 memperkirakan sekitar 0,26 juta sampai 0,59 juta ton plastik ini mengalir ke laut. Indonesia pun dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jampek pada tahun 2018. Jadi, menurut data, penghasil sampah terbanyak ada di kota metropolitan seperti Jakarta, Bekasi, dan Tangerang dengan angka signifikan dibanding daerah lain. Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020 berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan. Sampah-sampah tersebut masuk dari jalur sungai atau muara menuju laut lepas, bukan dari transportasi kapal. Dan menariknya lagi, sampah yang paling banyak dihasilkan adalah jenis sampah styrofoam yang dimana tidak bisa didaur ulang, tidak seperti jenis sampah lainnya. Tapi kalau di daerah kecil kita pakai angka antara 0,3 hingga 0,5 per kilogram sampah yang dihasilkan. Dan saya akan mengambil salah satu kota kecil sebagai contoh isu sampah plastik, yaitu Tidore, Maluku Utara. Sampah plastik menjadi masalah tidak hanya pada diri sendiri, namun pada dunia. Tidore bisa mencapai 40-45 ribu ton sampah per bulannya. Tidak hanya dari masyarakat, tapi juga dari pulau tetangga, yang dimana ini disebabkan oleh cuaca alam yang tidak baik. Bayangkan saja pulau kecil dengan sampah yang bisa mencapai 40-45 ribu ton. Dan kenapa? Karena cuaca, jadi Tidore itu berdekatan dengan dua pulau yaitu Maitara dan Ternate. Jika hujan atau cuaca alam tidak baik, sampah plastik ini akan masuk ke jalur laut dan terkirim ke Tidore. Sesuai dengan pendataan komposisi sampah yang dilakukan di Tidore, sampah yang paling banyak atau paling tinggi penggunaannya adalah AMDK atau air minum dalam kemasan, dengan presentasi 40% dari 100% komposisi sampah di Maluku Utara. Sisanya adalah sampah tekstil dan organik. Sampah botol plastik merupakan bahan padat buangan dari kegiatan manusia yang sudah terpakai. Jika sampah tersebut terus dibiarkan, tentu akan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan yang mengakibatkan pencemaran udara, tanah, dan dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan solution tentang isu sampah plastik. Dengan isu sampah plastik, anak muda Tidore membangun yang namanya Plastic Ranger sebagai wadah untuk melestarikan lingkungan, khususnya di Tidore, di mana dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan menjadikan Tidore sebagai daerah bebas sampah. Plastic Ranger yang dibentuk oleh Siti Fayaila Tobubu dan partnernya Ahmad Fatane ini sudah beberapa kali membuat kegiatan atau aksi dalam rangka Tidore bebas sampah plastik. Dalam setiap kegiatan pun, pemerintah Kota Tidore sering unjuk rasa dan telah bergabung membantu kegiatan Plastic Ranger ini. Plastic Ranger ini awalnya dibentuk oleh dua partner ini, namun mereka mengajak anak-anak muda untuk bekerja sama dan saling membantu mengatasi isu sampah plastik ini. Plastic Ranger ini membentuk wadah dan mengajak anak-anak muda maupun masyarakat Tidore menjadi volunteer. Kegiatan awal dari Plastic Ranger adalah mengajak anak muda untuk turun secara langsung membersihkan area pantai. Sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan awal ini, saya akan menayangkan satu video untuk teman-teman semua.
Pada kegiatan pertama yang dilakukan oleh Plastic Ranger ini, mereka menghabiskan sekitar 3-4 jam dengan hasil 17 kantong sampah plastik yang ada di pesisir pantai. Kegiatan anak muda ini berjalan dengan lancar, namun Plastic Ranger tidak bisa mengubah secara 100% jika hanya sebagian anak muda yang berpartisipasi. Akhirnya Plastic Ranger mengajak masyarakat untuk hidup bebas sampah plastik dengan mengubah bahan dari sampah plastik menjadi bahan atau barang yang terpakai. Karena mungkin ini adalah kota kecil dengan pemikiran masyarakat yang masih bisa dibilang kolot, makanya meyakinkan adalah hal yang tidak mudah. Plastic Ranger mendorong masyarakat Tidore untuk mengubah lifestyle mereka yang dulunya pasti menggunakan tas belanja dari bahan plastik, diubah dengan menggunakan tas belanja dari bahan yang aman dari plastik. Plastic Ranger juga turun ke lapangan untuk membagikan tote bag yang berbahan aman dari plastik untuk masyarakat Tidore. Namun, seperti yang saya bilang tadi, mengubah dan meyakinkan masyarakat bukan hal yang mudah. Jadi hanya ada sekitar beberapa masyarakat yang berhasil mengubah lifestyle-nya ini. Menurut Kakak Ahmad Fatana yang mendirikan Plastic Ranger, menggunakan tas plastik itu adalah sebuah habit yang sudah turun-temurun, sehingga susah mengubah mindset masyarakat, tetapi tidak harus dijadikan sebagai budaya. Plastic Ranger juga berdiskusi dengan stakeholder terkait mengenai pengelolaan Plastic Ranger, yang dimana penggunaan sampah plastik itu dimulai dari komunitas kecil, mulai dari rumah tangga, setelah itu ke RT RW sampai ke kelurahan, sehingga di setiap kelurahan ada suatu komunitas yang bisa dibilang berguna untuk mengurus upaya bebas sampah plastik. Dengan begini akan sangat membantu bagi masyarakat Tidore untuk bisa hidup bebas sampah, karena sudah pasti lebih gampang dalam berkomunikasi sesama masyarakat. Plastic Ranger ini juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore untuk menyediakan tempat penukaran sampah yang bisa menghasilkan nilai jual. Dengan tempat penukaran sampah ini, mereka mencapai sampai Rp550.000 yang dihasilkan masyarakat Tidore. Bicara soal pandemi, dengan adanya pandemi, Plastic Ranger menemukan adanya perubahan yang tidak terlalu signifikan, namun tetap ada sampah jenis baru, yaitu masker. Selanjutnya saya akan menayangkan satu video lagi sebagai bukti kegiatan dari Plastic Ranger. Ada semangat, dukungan, dan dukungan yang kuat dari pemerintah dan kawan-kawan yang berkeinginan untuk mewujudkan kota Tidore berperan melalui slogan jarak tidak saya dari Tidore dan Tidore. Dan mengajak pasar atau diskusiun untuk pakai konsentrasi dan kali ada pulau yang dikatakan bahwa pulau terkecil yang terbersih di dunia. Kata beberapa profesor yang kunjungan ke sini tahun lalu bahwa surga dunia, surga bersih itu ada. Ini juga ada beberapa bukti dari kegiatan Plastic Ranger secara offline maupun online. Sekian presentasi dari saya tentang isu sampah plastik dan Plastic Ranger. Terima kasih untuk Nijati Parasayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be